Saksikan ini sore bersama saya Arlista Hadi. Ditinggal pemiliknya sejumlah tempat usaha dan mobil terbakar di kawasan PIK Penggilingan Cakung, Jakarta Timur pada Minggu siang tadi. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan mengerahkan 7 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Timur. Diduga api berasal dari korsleting listrik. Kebakaran melanda tempat usaha dan 1 unit minibus di Jalan Borobudur Raya, perkampungan industri kecil Penggilingan Cakung, Jakarta Timur pada Minggu siang. Api berkobar dengan cepat dan menghanguskan hampir seluruh bangunan yang dijadikan tempat usaha. Warga pun berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. 7 mobil pemadam kebakaran Jakarta Timur diterjunkan ke lokasi. Namun banyaknya material yang mudah terbakar, api baru dapat dipadamkan setelah hampir 1 jam. Sumber air juga cepat dekat, jadi penyedotan cepat dapat. Tidak ada korban kan? Alhamdulillah tidak ada, ya tidak ada korban. Personil yang diturunkan Personil yang dikurunkan hanya dari sektor Cakung aja nih, kurang lebih ya kalau 5 pos kurang lebih 40 orang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik di bagian gudang dan kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Akibat longsor, ratusan warga Nagari Pasilawe, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat masih mengungsi. Sementara 3 orang meninggal dan puluhan rumah warga di Kanagarian Anduring, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam. Sejumlah warga di Kanagarian Anduring, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat sudah mulai membersihkan rumah mereka. Pemilik rumah berani membersihkan rumah karena cuaca di daerah tersebut sudah mulai bersahabat. Saat ini masyarakat di Anduring membutuhkan air bersih dan penerangan. Saluran air PDAM dan listrik dari PLN sudah 4 hari terputus. Sementara bantuan makanan dan pakaian sudah disalurkan ke daerah tersebut. kejadian longsor di sini Jumat malam setelah sholat maghrib sekitar menjelang jam 7. Gitu. Perkiraan menjelang jam 7 malam. Berapa rumah yang kena? Bangunan ada 4 rumah, 1 musola. Yang dihuni ada 14 orang warga. Sementara sebanyak 600 warga masih mengungsi di Surau Tanjung Nagari Pasilawe, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. 6 hari sudah mereka mengungsi karena rumah mereka masih dipenuhi lumpur. Yang di Surakoto itu ada 164 jiwa, yang di Surau Tanjung ada 153 jiwa. Ini korban longsor atau gimana nih, Pak? Yang khusus di Surakoto ini korban longsor dan untuk pengamanan evakuasi yang mungkin akan berbahaya berada di sekitar sepanjang bukit yang terkena longsor. Jadi dalam hal ini seluruh warga untuk sampai hari ini sudah 2 hari belum kita perbolehkan untuk pulang ataupun beraktivitas di rumah karena bukit sepanjang rumah penduduk itu masih sangat labil. Saat ini bantuan sudah mengalir di tempat pengungsian berupa makanan dan pakaian. Namun akses jalan di daerah tersebut terputus karena material tanah longsor masih memenuhi badan jalan. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Gus Priyadi, iNews melaporkan. Kecamatan Malala, Kabupaten Agam, Sumatera Barat menjadi salah satu lokasi terparah terdampak banjir bandang Sumatera Barat. Banjir bandang yang menerjang wilayah tersebut Selasa lalu meninggalkan material tanah dan kayu yang menutup akses jalan setempat. Berikut laporan jurnalis iNews Indra Setiabudi bersama juru kamera Bagus Prasetya Adi. Ya, pemirsa dapat kami informasikan bahwa kali ini saya sedang berada di salah satu kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, yang mana di lokasi tempat saya melaporkan ini adalah salah satu kecamatan yang cukup parah juga akibat banjir bandang beberapa hari lalu. Dan memang bisa saksikan situasi terkini, ini jalan ataupun akses utama ini penuh
dengan tumpukan lumpur, sehingga memang untuk daripada kegiatan masyarakat ini sangat terganggu, maupun juga pendistribusian berbagai makanan ataupun perlengkapan daripada korban bencana ini tersulitkan begitu. Namun pihak TNI dan pihak kepolisian ini berjibaku untuk yang tadi tempat saya melaporkan ini tidak bisa dilalui oleh kendaraan ataupun manusia begitu ya. Namun hingga sampai saat ini sudah bisa dilewati oleh warga maupun juga para petugas dan juga kendaraan bermotor, dikarenakan memang ini hasil kerja keras oleh para anggota TNI maupun juga Polri dan dibantu oleh warga sekitar untuk cepat merapikan jalan untuk membuka jalur guna untuk membantu memberikan distribusi makanan kepada para warga. Dan kalau untuk mengetahui lebih lengkapnya, kita akan berbincang bersama salah satu warga Desa Malalak. Ini kita sudah bersama dengan salah satu warga di Desa Malalak ya Pak ya? Malalak, Tobo Tengah, Sumatera Barat. Selamat siang Bapak. Siang. Bapak mohon izin, dengan nama siapa Pak? Saya nama Roni. Oke, Pak Roni, ini mohon izin, ini Bapak saat waktu kejadian ini kapan dan awal mulanya seperti apa dan gimana Pak? Awalnya selama 1 minggu hujan deras, angin kencang. Pas Selasa kemarin terjadilah itu banjir bandang. Hari Rabu jam setengah 4 sore lah. Oke, saat itu Bapak sedang berada di mana dan apa yang Bapak lakukan saat terjadi kejadian banjir bandang terjadi Pak? Pas lagi kerja di gudang itu, di bawah. Ya. Oke. Terus terkait keluarga Bapak mungkin seperti apa waktu tragedi terjadi Pak? Kalau keluarga saya sendiri alhamdulillah selamat semua, masih sehat. Tapi keluarga yang lain ada korban nyawa sih, 17 orang yang udah ketemu, ada 11 orang yang belum, masih ada 6. Oke. Sejauh ini daripada pencarian ini dengan cara manual atau sudah dengan ada alat berat? Sampai sekarang masih dengan cara manual. Oke. Dan berarti masih ada kurang lebih masih 5 ya Pak ya yang belum ditemukan? 6 orang yang belum ketemu. Oke. Jadi terkait distribusi makanan ini ini kan jalur sempat terputus dan sekarang sudah terbuka kembali ya Pak ya? Iya. Mungkin untuk konsumsi dan lain-lain semua sudah aman Pak? Kalau konsumsi alhamdulillah udah aman kayaknya, tapi kayaknya kurang air minum sih. Oke ya. Iya. Untuk aliran listrik saya lihat sudah mulai dipasang tadi sama PLN Pak. Apa memang ini sudah mati dari kapan? Apa akan segera dihidupkan kembali untuk? Ini listriknya mati udah semingguan. Udah seminggu pasang. Sebelum terjadi banjir bandang ini listriknya udah padam man. Oke, mungkin dari harapan warga Malalak mungkin seperti apa Pak? Untuk pemerintah mungkin seperti apa tanggapan Pak? Kalau itu kita mohon bantuan lah dari pemerintah pusat atau gimana gitu, agar ekonomi di kampung ini bisa pulih kembali, bisa berusaha kembali. Itu sih pesan-pesannya yang perlu kita itu. Baik, terima kasih Pak Roni atas waktunya bersama kami Pak. Ya. Terima kasih, mohon dilanjut. Ya pemirsa, beginilah tadi hasil wawancara kami bersama salah satu warga di Kabupaten Malalak, Sumatera Barat, yang mana memang untuk mereka, untuk terkait konsumsi, ini sudah bisa dipenuhi, namun memang mereka mengeluhkan kurangnya air bersih maupun juga air minum. Dan juga memang untuk terkait distribusi, ini pemerintah ataupun juga warga ini sangat sulit, dikarenakan memang mereka harus jemput bola begitu daripada posko yang telah disediakan. Mereka harus berjalan kaki guna untuk menjangkau beberapa RW yang berada di Malalak, desa di kawasan ini, dan sehingga memang untuk akses ini mereka sedikit terhambat. Namun pemerintah juga melalui BNPB dan juga stakeholder terkait ini tetap berupaya untuk memastikan kebutuhan para warga ini tercukupi dan untuk membantu beban daripada saudara-saudara kita yang terkena musibah banjir bandang beberapa hari lalu.